Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Sumbawa, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Sang putra mahkota, Datuk Pandai, adalah seorang pemuda yang gagah, cerdas, dan berbakti kepada orang tuanya. Suatu malam, dalam tidurnya, ia mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia menikahi seorang gadis cantik bernama Sari Bulan, yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pagi harinya, Datuk Pandai merasa ada yang berbeda. Mimpi itu begitu nyata, sehingga ia yakin ada pesan tersembunyi di dalamnya. Ia pun segera menemui ayahnya, sang raja. Ananda mohon izin untuk pergi mencari gadis Sari Bulan itu, kata Datuk Pandai dengan penuh keyakinan. Sang raja, yang bijaksana, mengizinkan putranya pergi. Namun, ia berpesan, "Pergilah, Ananda, namun pastikan gadis itu benar-benar pantas menjadi permaisurimu." Dengan restu dari sang ayah, Datuk Pandai memulai perjalanannya. Ia berlayar dari satu pulau ke pulau lain, mengarungi lautan luas untuk menemukan gadis dari mimpinya. Suatu hari, di tengah perjalanan, persediaan makanan dan air di kapal mereka mulai menipis. Salah satu awak kapal memberi saran, "Pangeran, persediaan kita sudah hampir habis. Sebaiknya kita berlabuh di pulau terdekat untuk mengisi ulang." Datuk Pandai menyetujui saran tersebut, dan mereka segera merapat di sebuah pulau kecil yang tampak subur. Saat Datuk Pandai turun dari kapal, ia dan para awak segera mencari sumber air. Di sebuah sungai kecil, pandangannya tiba-tiba terhenti. Di hadapannya, seorang gadis sedang mengambil air. Gadis itu sangat mirip dengan Sari Bulan yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Hatinya berdebar, dan tanpa ragu, ia mendekati gadis tersebut. "Adinda, maaf jika aku mengejutkanmu. Apakah namamu Sari Bulan?" tanya Datuk Pandai dengan penuh harap. Sang gadis terkejut. "Iya, namaku Sari Bulan. Tetapi, siapa Anda? Dari mana Anda mengetahui nama saya?" Datuk Pandai menjelaskan bahwa ia telah bermimpi tentang Sari Bulan dan menghabiskan 2 tahun dalam perjalanan untuk mencarinya. Sari Bulan yang kebingungan, memutuskan untuk membawa Datuk Pandai menemui ayahnya. Ketika sampai di rumah, Datuk Pandai langsung menceritakan pengalamannya kepada ayah Sari Bulan. Sang ayah, meskipun terkejut, merasa ini adalah takdir. Namun, ia berkata dengan rendah hati, "Pangeran, putriku bukan dari kalangan bangsawan. Apakah pangeran bisa memperlakukannya dengan baik?" Datuk Pandai menjawab dengan tegas, "Pamanda, pernikahan tidak melihat derajat. Sari Bulan akan menjadi permaisuriku, karena semua manusia sama di mata Tuhan." Mendengar jawaban itu, ayah Sari Bulan dengan senang hati merestui pernikahan mereka. Pesta besar digelar selama 7 hari 7 malam. Setelah menikah, Sari Bulan pun hamil, dan ketika usia kandungannya mencapai 7 bulan, Datuk Pandai memutuskan untuk kembali ke istana bersama istrinya. Namun, sebelum berangkat, ayah Sari Bulan memperingatkan, "Janganlah singgah di Pulau Dewa. Pulau itu penuh dengan bahaya dan iblis-iblis yang bisa mencelakai kalian." Datuk Pandai berjanji akan mematuhi pesan itu. Tapi, dalam perjalanan pulang,
Tiba-tiba Saribulan merasa ngidam daging rusa. Datuk Pandai, demi memenuhi keinginan istrinya, memutuskan untuk singgah di sebuah pulau terdekat dan berburu rusa. Namun tanpa ia sadari, pulau itu adalah Pulau Dewa, tempat terlarang yang telah diperingatkan oleh mertuanya. Ia meninggalkan Saribulan di kapal dan pergi berburu. Ketika ia pergi, sesosok iblis perempuan bernama Kunti mendatangi kapal. Kunti yang licik dan jahat melemparkan Saribulan ke laut dan mengambil tempatnya. Kunti berharap bisa menjadi permaisuri dengan menyamar sebagai Saribulan. Saat Datuk Pandai kembali ke kapal, ia terkejut melihat kapal berantakan. Ia juga menemukan sosok perempuan berwajah buruk yang mengenakan pakaian Saribulan. Datuk Pandai mengira Saribulan telah dikutuk oleh para iblis di Pulau Dewa. Ia merasa sangat sedih, namun tetap membawa Saribulan kembali ke istana. Setibanya di istana, Kunti pun diangkat menjadi permaisuri, sementara Datuk Pandai yang mengira istrinya telah dikutuk, hidup dalam kebingungan. Namun, nasib Saribulan ternyata tidak seburuk yang dikira. Ia tidak tenggelam saat dilemparkan ke laut. Seekor kepiting raksasa menolongnya dan membawanya ke pantai. "Aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini," kata kepiting raksasa itu. "Terima kasih, kepiting. Aku berhutang budi padamu," jawab Saribulan. Kepiting itu berkata, "Tidak perlu, Saribulan. Sebagai makhluk Tuhan, kita harus saling menolong." Saribulan pun berjalan sendirian melewati hutan. Dalam perjalanan, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Aipat. Mereka tinggal di hutan dalam sebuah gubuk sederhana, hidup dari hasil ladang yang ia tanam sendiri. Suatu hari, sepasang suami istri tua yang tinggal di dekat hutan menemui Saribulan dan Aipat. Mereka merasa iba kepada Saribulan dan anaknya, lalu membawa mereka ke rumah dan menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga. Aipat tumbuh menjadi remaja yang kuat dan cekatan. Ia gemar berburu di hutan bersama kudanya. Suatu hari, Datuk Pandai mengadakan lomba pacuan kuda dengan hadiah mahkota kerajaan. Siapapun yang bisa mengalahkan Datuk Pandai dalam pacuan kuda akan menjadi raja berikutnya. Aipat, yang sudah terlatih, ikut dalam lomba tersebut. Dengan mudah ia mengalahkan para peserta lainnya. Ketika akhirnya ia harus berhadapan dengan Datuk Pandai, perlombaan itu menjadi sangat sengit. Namun, Aipat dengan kudanya yang tangguh berhasil menyalip Datuk Pandai tepat sebelum garis finish. Datuk Pandai pun terkesan dan menanyakan nama pemuda tersebut. "Siapa namamu, nak muda?" Aipat menjawab, "Hamba bernama Aipat, yang mulia." Keesokan harinya, Aipat dan ibunya datang ke istana. Ketika Datuk Pandai melihat Saribulan, ia sangat terkejut. "Saribulan, jadi siapa yang selama ini bersamaku?" Saribulan pun menceritakan seluruh kisahnya, dari saat ia dilemparkan ke laut oleh Kunti hingga ditolong oleh kepiting raksasa. Datuk Pandai merasa sangat marah kepada Kunti. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Kunti dan memenjarakannya. Setelah itu, Datuk Pandai dan Saribulan kembali hidup bersama. Sebagai rasa terima kasih kepada keluarga yang telah merawat Saribulan dan Aipat, Datuk Pandai mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Tangkoko. Dan demikianlah, Kerajaan Tangkoko berdiri dengan megah, dipimpin oleh Aipat yang bijaksana, sementara Datuk Pandai dan Saribulan hidup bahagia selamanya. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.